mulai dari berangkat ke Yaman, termasuk persiapannya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, ujiannya bagaimana, termasuk nanti biayanya seperti apa. Namun Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Billy Cahyono di Ubay DC Channel. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sahabat saya, rekan saya, beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Fadil, Ustadz Salim. Beliau lulusan Yaman, kuliah di Yaman. Dan seperti biasa, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena ada mata air, maka kita setidaknya mengambil air dari sumber tersebut. Meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagilah bertanya-tanya dengan beliau Ustadz Salim terkait pengalaman beliau ketika dulu mulai dari berangkat ke Yaman, termasuk persiapannya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, ujiannya bagaimana, termasuk nanti biayanya seperti apa. Namun seperti biasa, kita akan bagi dalam dua sesi, dua part. Part pertama mengenai sebelum perjalanan beliau dan part kedua mengenai kehidupan beliau di sana. Oke, langsung saja, Ustadz perkenalkan diri dulu. Nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mahmud Salim. Ini saya sebenarnya bukan guru tapi muridnya beliau. Astagfirullah. Beliau itu Beliau udah kemana-mana sekali. Saya lahir di Sleman, Yogyakarta. Kemudian sekolah SD di Yogyakarta di MI Ngaglik Sleman, kemudian MTS MA saya di Jawa Timur di Magetan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan Jawa Timur. Nah, kemudian di tahun 2011 alhamdulillah saya lulus dari sana dan kemudian ke Jakarta mengajar di sebuah pondok di Cibubur. Nah, kemudian alhamdulillah sambil mencari celah untuk bisa keluar negeri. Jadi dulu saya memang punya keinginan untuk keluar negeri gitu. Dan alhamdulillah setelah membuka di internet, di beberapa website, saya menemukan ada lowongan di Yaman dan saya secara persyaratan saya merasa ini bisa masuk. Saya coba bismillah. Dan kemudian saya ikut ujiannya dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Nah, tahun 2011 itu. Tahun 2011 ya, 2011. Berarti dapat informasi dari internet ya, Ustaz? Kalau informasi Yaman sudah sering sih dulu kita di pondok pun kita juga punya guru dari sana gitu kan. Yang dikirim dari Ma'had dari Hadramaut. Kemudian kalau mengenai kampusnya kuliah yang di Yaman saya memang belum ada informasi. Jadi saya memang tahu dari internet gitu. Alhamdulillah itu jalur saya untuk berangkat ke sana. Berarti antum itu ke sana beasiswa nih, Ustaz? Ya, alhamdulillah beasiswa. Alhamdulillah beasiswa. Kalau boleh tahu itu persyaratannya apa, Ustaz? Maksud saya apakah harus menguasai sekian juz? Kemudian harus menguasai kaidah-kaidah nahwu shorof bahasa Arab seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Jadi yang kebetulan saya belajar di sana itu namanya Jami'atul Ahqaf ya. Jami'atul. Itu sebuah kampus yang besar dan banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia yang belajar ke sana. Kurang lebih ada 400 orang mahasiswa Indonesia di sana. 400 orang. Ya, yang di Al-Ahqaf sendiri ada pun yang di Yaman itu ada 2000 orang lebih. 2000 orang nih. Mungkin kedua setelah Mesir. Nah, kemudian apa syarat yang diperlukan di sana? Pertama tentu kemampuan komunikasi bahasa Arab. Komunikasi bahasa Arab. Maharatul kalam itu ya walaupun nggak pintar-pintar banget tapi paling tidak kalau diajak bicara ya nyambung. Karena ketika ujian ya seperti itu kita akan ditanya dengan bahasa Arab. Yang kedua kemampuan nahwu shorof itu ya itu nanti ada ujian, ada dua ya, ada ujian tahriri, ada ujian syafahi.
Oke, ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis dan lisan. Kalau ujian tulis ya nanti fikih dasar, kemudian nahwu dasar ya seputar itulah, insya, bagaimana menulis surat dan seperti itu. Ada insya juga gitu. Ada insya. Adapun ujian lisan itu nanti kita akan disodori kitab gundul. Dulu saya disodori Fathul Qorib. Mujib, suruh baca gitu ya. Suruh baca, menjelaskan, dan alhamdulillah ya dengan bi'aunillah saya lulus ujian tersebut. Alhamdulillah. Terus untuk ada nggak syarat minimal hafal sekian juz gitu? Kalau minimal tidak ada sih, tidak ada. Tidak ada persyaratan khusus untuk hafal minimal sekian juz, nggak ada. Yang penting mengikuti ujian dirosah Islamiyah tadi, bahasa Arab. Berarti tidak ada persyaratan khusus untuk hafal Quran. Oke. Terus untuk biaya Ustadz, biaya pendaftaran saja nggih. Biaya mengeluarkan uang napa mboten untuk biaya pendaftaran. Terus kalau misalkan ada berapa? Jadi kalau dulu ketika keadaan masih normal di Yaman itu bahkan sampai uang berangkat pun subsidi. Disubsidi. Namun setelah banyak mahasiswa yang ke sana, kemudian keadaan semakin berbeda lah ya seperti itu. Maka kita membayar itu untuk keperluan kita berangkat. Keperluan transportasi berarti ya. Betul. Transportasi. Berangkat, visa, paspor dan lain sebagainya. Terus jaminan nanti kepulangan itu nanti. Ada jaminan ya. Nanti bisa pulang gitu. Betul. Ya. Jadi dulu kita 20 juta itu sudah itu semuanya. 20 juta nggih. Untuk pulang dan pergi, ngurus visa dan lain-lain. Iya, semuanya. Kita sudah diuruskan semuanya. Dan itu juga sudah free biaya selama 5 tahun belajar di sana. Untuk makan, tempat tinggal itu memang dari sana. Oke, sob, disimpan dulu itu. Untuk yang di sana simpan dulu. Ini untuk pendaftaran dulu aja. Berarti dalam artinya pendaftaran tidak dipungut biaya sama sekali. Hanya itu uang transportasi, kemudian uang ngurus visa dan lain-lain. Ya, betul. Maksud saya kalau misalkan kita daftar di sekolah Indonesia kan, itu kan ada uang pendaftaran sekian, uang gedung sekian, enggak ada ya. Berarti emang benar-benar free murni gitu. Iya, begitu. Hanya kebutuhan kita pribadi untuk transportasi dan visa dan sebagainya. Penerjemahan ijazah termasuk Ya, kalau mengenai Quran tadi memang ketika mau berangkat itu kita tidak ditanyain berapa hafalan kamu, berapa juz, tidak. Tapi nanti ketika sudah di Yaman itu kita berkewajiban S1 itu 10 juz dan lancar. Jadi kalau udah lulus S1 wajib hafal 10 juz. Jadi nanti tahun pertama itu dibagi tahun kedua mulai tahun kedua itu 2,5, tahun ketiga 2,5, tahun keempat ya 2,5, tahun kelima nanti dibaca semua itu. Jadi mulai dari juz awal sampai juz 10 yang dia hafalkan itu harus dibaca, harus mukamal harus diasmakan dan tidak boleh 8 atau 6 salah itu. Harus urutan berarti Ustaz. Apa boleh misalkan nih juz 30, juz 1, juz 2, boleh. Boleh. Enggak harus urutan 1 sampai 10 ya. Yang penting 10 juz tadi. Dan nanti kalau bagi yang sudah hafal Quran itu ada plus, nilai plus itu nanti bisa menaikkan darajah. Misalnya dia ketika ujian dapatnya jayyid jiddan gitu kan. Karena dia hafal Quran ada plusnya, ada di mumtaz. Jadi mumtaz. Masyaallah. Jayyid jiddan gitu. Karena ada plusnya hafid tadi. Yang penting bisa disimakkan dengan guru di sana. Nanti ada tempat sendiri namanya Ma'had Al-Idrus. Itu sudah di pondok, sudah terintegrasi dengan kampus. Itu memang tugasnya untuk menyimak mahasiswa yang mau setoran hafalan Quran. Itu kalau bisa setor sampai 30 juz itu ada reward naik derajatnya itu. Itu nanti ada syahadah khusus nggak untuk hafal Al-Quran? Itu ada syahadahnya sendiri, kemudian ijazahnya kuliah ada syahadah sendiri. Apa campur dari satu? Enggak, itu masing-masing. Masing-masing. Jadi yang mengurusi masalah Quran. Itu nanti ada namanya Ma'had Al-Idrus. Itu Ma'had memang untuk Quran, untuk qiraat. Jadi yang mau belajar qiraat sab'ah asyra ya, beberapa riwayat qiraat itu ilmu yang jarang, itu di Ma'had Al-Idrus. Jadi nanti kampus menyerahkan masalah Quran ke Ma'had Al-Idrus. Itu sudah terintegrasi. Jadi nanti kita enggak kalau boleh tahu antum dulu ambil jurusan apa, Ustaz? Saya syariah. Syariah. Jadi ada 2 jurusan yang banyak diminati.
ada syariah sama syariah wal qanun dan hukum. Nah, kemudian saya lebih fokus ke syariah karena memang pikiran saya pesantren yang urusan hukum legislatif kan iya. Berat, gitu. Jadi emang kita lebih ke fikih, usul fikih gitu. Terus kalau kita berbicara kuliah, pasti kita tidak terlepas dari bicara biaya buku. Iya. Nah, bagaimana di sana tentang buku? Kira-kira dulu Ustadz Salim di sana mengeluarkan biaya sendiri untuk beli buku atau sudah ada beasiswa komplit dengan bukunya? Jika mengeluarkan sendiri, kira-kira berapa Ustadz? Diperkirakan aja selama S1, kira-kira habis berapa untuk uang buku yang wajib? Bukan yang sunah. Kalau yang sunah kan terserah gitu ya. Yang wajib membuat. Kira-kira nggih. Berapa ya? Memang kalau buku itu kita tidak disubsidi ya, kita beli sendiri. Beli sendiri. Buku, ya. Cuman kalau berapanya ini saya juga bingung. Saya belinya pun nyicil. Oh iya. Nyicil. Perkiraan aja Ustaz. Ada nggak sampai 10 juta? 10 juta sampai lulus. Kira-kira ada nggak? Kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Harga terjangkau sih. Harga terjangkau. Mungkin sekitar 7 ya. Ya 5 atau 7 antara. Oh 5 atau 7. Oh ya, berarti hampir sama kayak biaya buku di Maroko. Kemarin kita sudah melihat, mungkin teman-teman sudah melihat video sebelumnya tentang biaya kuliah di Maroko, itu bukunya juga murah sekali antara 5 sampai 7 juta. Berarti mungkin di Yaman hampir sama ya. Hampir sama. Kenapa milih Yaman? Nah, ini penting. Kenapa milih Yaman? Kan ada tuh pilihan banyak nih Ustaz, kayak yang tren di Indonesia kan ada Al Azhar, kemudian mungkin yang akhir-akhir ini lagi ngetren di Maroko, pengen seperti kayak Ustadz Abdul Somad. Ini kenapa Ustadz Salim memilih Yaman? Iya. Pertama karena saya backgroundnya dari Ma'had Salafiyah dan beberapa guru juga dikirim dari sana dan alumni sana dan sangat cocok dari segi kulturnya itu sama gitu, apalagi Yaman Selatan ya, Yaman atau Selatan, Hadramaut khususnya itu kulturnya sangat sesuai dengan ma'had yang salafiyah. Jadi kalau kita ngaji misalnya kitab Safinah, itu pengarang Safinah kan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadramaut. Kita ngaji di pondok kitab Yaqutun Nafis, yang mengarang adalah Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, orang Hadramaut. Jadi memang dari dulu tuh kalau kita katakan bangsa Arab di Indonesia terbanyak Hadramaut. Kalau kita lihat ada fotonya Ir Soekarno dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu. Beliau yang mewakafkan tanah untuk proklamasi. Artinya itu dari dulu sudah banyak habaib. Kemudian juga sekarang yang Al-Muhafid Gubernur Jakarta, itu kan juga dari Hadramaut usulnya. Namanya farmnya namanya Basaudan. Basaudan karena ke Indonesia jadi Baswedan. Masya Allah, ini baru tahu ini ya. Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Abbas, Al-Bin Syihab itu semua dari Hadramaut dan sangat dekat dengan kita gitu. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Mungkin gambarannya seperti itu ya untuk introduction kita. Jadi pertama kali mulai dari latar belakangnya beliau Ustadz Salim, kemudian bisa sampai ke Yaman, itu dapat informasi dari mana, kenapa milih Yaman dan sebagainya. Mungkin itu tadi. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk misalkan nih ada teman-teman yang ingin bertanya-tanya untuk kuliah ke Yaman, kira-kira bisa ada komunitas atau ada ikatan alumni Yaman? Ada. Ngubunginya kemana ya Ustadz kayak gitu? Atau websitenya atau apanya mungkin? Ya, ada FB namanya Yayasan Al-Ahqaf Indonesia. Itu bisa dilihat di Facebook. Kemudian juga ada kita ada beberapa website juga ada. Kalau mengenai informasi kampus kita sebenarnya Al-Ahqaf itu punya maktab resmi di Indonesia, itu di Cirebon. Di Cirebon. Ya, ini bulan ini aja saya juga mengantarkan santri yang mau ke sana, baru ujian kemarin, ujian di seluruh Indonesia ada, di Cirebon, kemudian di Lasem Rembang, di Bangil, di Lombok, Sulawesi, ini di seluruh Indonesia ada cabangnya. Itu kalau di Al-Ahqaf. Kemudian kalau di Darul Mustafa itu tempatnya Habib Mundir Musawa yang beliau punya majelis Rasulullah almarhum. Ya sempat dulu Pak SBY hadir di majelis beliau yang diasuh oleh guru mulia Habib Umar bin Hafid. Nah, itu di Darul Mustafa. Itu cabangnya ada di Solo. Itu beliau yang biasa memberangkatkan ke Darul Mustafa. Namanya Habib Soleh Al-Jufri di Solo.
Pondok Darul Mustafa. Darul Mustafa. Pondok. Jadi kalau masalah link itu sangat mudah sebenarnya Yaman, banyak linknya. Ada juga nanti kampus Jamiatul Imam Syafi'i di Mukalla, itu juga saya ada brosurnya, itu ada di Malang, ada di untuk tempat-tempat tesnya itu ada di Al-Bahjah di Cirebon, Bu Yahya. Itu juga beliau membuka pendaftaran untuk ke Jamiah Imam Syafi'i. Beliau alumni Al-Ahqaf, tapi beliau juga membuka untuk Imam Syafi'i. Itu beliau senior kita di Yaman. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini informasi yang sangat penting sekali ya. Terus dulu Ustaz Salim dapat informasi itu webnya apa ya? Apa web Kemenak atau web seperti apa? Tidak, bukan Kemenak. Bukan Kemenak. Jadi emang beasiswa itu diberikan oleh pihak kampus sendiri. Oh, pihak kampus sendiri. Ada kuota nggak untuk Indonesia? Berapa maksimal gitu? Saya belum tahu, tapi sepertinya tidak ada kuota. Oh, tidak ada yang kuota. penting nanti memenuhi persyaratannya, lulus tesnya. Nah itu nanti insya Allah. Dan kalau tidak lulus tes pun maktab juga menyediakan tempat untuk kursus. Oh, Masya Allah. Jadi ada persiapan, ada persiapan untuk mukabalahnya itu ya. Selama setahun nanti ada daulah khusus selama setahun di briefing untuk bisa mengikuti kita kelas mustawa begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini informasi penting sekali buat teman-teman yang ingin melanjutkan sekolahnya, studinya, menggali ilmu lebih dalam lagi tentang kajian-kajian Islam, ilmu-ilmu Islam yang luar biasa. Ada linknya mudah, kemudian ada beasiswa ya Ustaz dan sebagainya. Terus nanti kira-kira nih Ustaz, kalau ada yang ingin meminta terkoneksi dengan antum, boleh nggak saya tuliskan sosial medianya di bawah? Boleh. Apa yang aktif Facebook atau WhatsApp aja lah. WhatsApp. Ya, nomor WhatsApp malahan. Ya. Berarti nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook ya. Jadi saya WhatsApp aja. Ada Facebook tapi mungkin kurang aktif. Baik. Teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi, mungkin sharing-sharing ya Ustaz masalah gimana sih pengen kuliah ke sana, minta link, minta jalannya seperti apa, mungkin bisa nanti hubungi beliau. Nanti nomor WhatsApp-nya kita cantumkan di bawah. Seperti itu mungkin video kali ini. Nantikan video selanjutnya tentang kehidupan beliau, bagaimana sih sistem perkuliahan di Yaman. Kemudian sekarang kan lagi ngetren nih mahasiswa kuliah sambil kerja. Kira-kira di Yaman bisa nggak sambil seperti itu? Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tulis pertanyaan kalian atau masukan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Budi Cahyono. Saya Mahmud Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.